Shalom Jemaat Gereja Best, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja Best selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja Best juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja Best. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Di tempat ini kita mau lebih lagi memuliakan Tuhan, lebih lagi bersorak buat Tuhan, karena kita percaya kita anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya kepalkan tanganmu ke atas, sama-sama sorakan yes. Lagi sorakan yes. Kita mau bersorak bagi Tuhan, menyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Sama-sama nyatakan Tuhan, Kau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Kau membebaskan
siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan sore hari ini. Biarlah Engkau jadikan kami indah Tuhan. Jadikan kami berkenan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau datang. Kami mau bawa setiap hati kami di hadapan-Mu. Semata-mata untuk menyenangkan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
pandang mulia. Bagi setiap kami yang rindu Tuhan, bagi setiap hati kami yang merindukan Engkau, karena setiap hidup kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah. Mari setiap anak muda yang rindu hidupmu boleh berkenan bagi Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Biarlah kamu terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia.
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau mengurapi setiap kami. Sebab firman-Mu berkata bahwa urapan itulah yang mengajar kami. Urapi setiap kami supaya kami bisa memahami dan mengerti kebenaran. Kebenaran yang mendewasakan, kebenaran yang mengubahkan, kebenaran yang memberi jawaban atas setiap persoalan kehidupan kami. Biarlah kebenaran itu benar-benar kami mengerti, sehingga kami bisa melakukannya. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, kami bukan menjadi pengkolektor khotbah, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran. Roh Kudus, hamba percaya Engkau bekerja dalam setiap hati yang terbuka. Oleh sebab itu bekerjalah, jamahlah setiap hati. Jangan biarkan kami datang dan pulang tanpa mengalami jamahan daripada Engkau. Sebab kami menyembah bukan Tuhan yang mati, tapi kami menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Anda akan menemukan dalam Lukas 15, di sana ada kisah tentang anak bungsu atau anak yang terhilang. Dan menurut saya titik balik dalam kehidupan sang anak bungsu justru ada pada Lukas 15 ayat 17. Di mana Alkitab berkata begini bagi setiap kita. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini justru mati kelaparan. Menurut saya titik balik dalam kehidupan anak bungsu ada pada anak kalimat pertama, di mana Alkitab berkata, lalu dia menyadari keadaannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dia berkata, and he come to his senses. Dan dia datang pada cara berpikirnya yang benar, dia sadar. King James Version lebih baik, dia berkata, and he come to himself. Dia kembali kepada dirinya yang sejati. Saya percaya bahwa setiap orang ketika berjumpa dengan Tuhan harus mengalami perubahan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap kita harus mengalami transformasi perubahan dalam kehidupan kita. Sama seperti anak bungsu yang mengalami perubahan, bahkan arti kata bertobat sebenarnya adalah berubah 180 derajat. Ada 3 perubahan yang dialami oleh anak bungsu dan saya percaya bahwa 3 perubahan ini harus dialami oleh setiap Anda dan saya yang mengaku ikut Yesus. 3 perubahan itu, nomor 1 menurut saya anak bungsu mengalami perubahan lokasi atau perubahan posisi. Sama-sama bilang posisi. Sebab Anda lihat dalam kisah anak bungsu dimulai dari cerita sang anak ada dalam rumah bapa. Tetapi ketika dia meminta warisan dari sang bapa, dia keluar dari rumah bapa. Dia mengalami perubahan lokasi, dia mengalami perubahan posisi. Dan waktu dia bertobat, Lukas 15 ayat 17, dia berakhir di kandang babi. Tetapi ketika dia bertobat dari kandang babi, dia kembali lagi ke dalam rumah bapa. Jadi ada perubahan posisi, perubahan lokasi dari rumah bapa, keluar dari rumah bapa, berakhir di kandang babi, tetapi dari kandang babi dia kembali lagi ke dalam rumah bapa. Sama-sama bilang posisi. Dia mengalami perubahan posisi. Yang kedua menurut saya perubahan yang dia alami adalah perubahan relasi. Sama-sama bilang relasi. Dari seorang yang ada sebagai seorang anak
dia seorang anak. Tetapi ternyata walaupun statusnya anak, tetapi kita temukan selama ini ternyata dia menganggap dirinya berhubungan dengan sang bapa, bukan anak berhubungan dengan ayahnya, tetapi hamba yang mencari keuntungan dari tuannya. Sebab kalau Anda pergi lihat ayat 18, Lukas 15 ayat 18, Anda perhatikan ayat 18 dan 19, dia bilang begini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang apa Bapak Ibu? Upahan Bapa. Dia walaupun sebagai seorang anak, tetapi dalam relasinya dengan sang ayah, dia tidak memandang dirinya sebagai anak yang mengasihi sang ayah, tetapi dia selalu memandang dirinya sebagai orang upahan yang mengambil keuntungan dari seorang tuan. Itu sebabnya dia harus mengalami perubahan relasi. Sebab Anda tidak akan pernah bisa mengalami perubahan posisi sebelum Anda mengalami perubahan relasi. Dari orang yang merasa orang upahan, pekerja, hamba, tiba-tiba harus dirubah menjadi seorang anak. Relasinya harus berbeda. Dari seorang anak yang hidup sebagai seorang hamba harus dirubah menjadi seorang hamba datang kepada seorang anak. Jadi relasi. Tetapi yang ketiga, Anda hanya bisa mengalami perubahan posisi kalau Anda lebih dahulu mengalami perubahan relasi. Tetapi Anda tidak akan pernah mengalami perubahan relasi kalau Anda tidak pernah mengalami perubahan diri atau perubahan hati. Sama-sama bilang hati. Mentalitasnya lah yang harus dirubah. Cara berpikirnya lah yang lebih dulu harus berubah. Sebab sang anak dari seorang yang egois mementingkan diri sendiri, hari itu harus datang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan sang bapa supaya dia bisa mengalami pemulihan dalam hidupnya. Jadi menurut saya ada 3 perubahan yang dialami oleh sang anak bungsu, dan saya percaya ada 3 perubahan yang harus dialami oleh setiap kita. Nomor 1 perubahan posisi atau lokasi. Nomor 2 perubahan relasi. Dan nomor 3 adalah perubahan diri atau perubahan hati. Sama-sama, nomor 1 perubahan posisi, nomor 2 perubahan relasi, dan nomor 3 adalah perubahan diri atau perubahan hati, perubahan mentalitas. Mari kita bicara tentang perubahan posisi. Di dalam Tuhan, posisi lokasi memegang satu peranan yang penting. Setiap kali manusia jatuh dalam dosa, kita menemukan terjadi perpindahan lokasi. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, Kejadian 4:3, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan Alkitab berkata Adam dan Hawa kemudian pergi ke sebelah timur dari Taman Eden. Anda lihat terjadi perubahan lokasi, terjadi perubahan posisi. Hal yang sama terjadi pada Kain. Ketika Kain membunuh Habel dan ketika Tuhan menegur Kain, kembali lagi Alkitab berkata, maka Kain pergi dari hadapan hadirat Tuhan ke sebelah timur. Ternyata timur adalah tempat dalam bayangan Alkitab setiap kali orang berbuat dosa dia pergi ke sebelah timur. Makanya tidak heran Alkitab berkata sejauh timur dari barat Tuhan mengampuni, membuang dosa-dosa kita. Artinya dia memanggil kembali mereka yang terhilang, memanggil kembali mereka yang di timur, kembali lagi ke barat, kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab lokasi menjadi sesuatu yang penting. Tuhan harus membuat Abraham keluar dari Ur Kasdim datang ke tanah Kanaan. Dia harus menyuruh Abraham berpindah dari satu lokasi kepada lokasi yang lain. Oleh sebab itu posisi kita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang penting. Sama-sama bilang posisi.
Mari Anda lihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal ke-6 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34. Ini menarik sekali. Matius 6 ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba lihat ayat 32 sekali lagi. Ini posisi ayat 32. Dia berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah. Berarti ada bangsa yang mengenal Allah dan ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti ada orang-orang yang mengenal Allah dan ada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maliaki berkata, aku akan membuat perbedaan antara mereka yang mengasihi aku dan yang tidak mengasihi aku. Selalu ada perbedaan dalam hal apa? Posisi. Nah, pertanyaannya adalah dari mana saya tahu bahwa posisi saya sebagai orang bangsa yang mengenal Allah, ataukah saya ada dalam posisi sebagai orang atau bangsa yang tidak mengenal Allah? Ya, sebab dia berkata ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ada bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Nah, sekarang posisi kita di mana? Apakah saya mengenal Allah ataukah saya tidak mengenal Allah? Apakah saya mengasihi Allah ataukah saya tidak mengasihi Allah? Dari mana saya tahu posisi saya? Menarik sekali ayat 33. Itu sebabnya dia memberikan kepada kita ancar-ancar petunjuknya. Dari mana saya tahu posisi saya hari ini di hadapan Tuhan? Dari mana saya mengerti posisi saya di hadapan Tuhan? Ayat 33 dia bilang begini. Tetapi carilah, sama-sama bilang apa? Sama-sama bilang prioritas. Dari mana saya tahu posisi saya di dalam Tuhan? Mengenal Allah atau tidak mengenal Allah? Mengasihi Allah atau tidak mengasihi Allah? Cinta Tuhan atau tidak cinta Tuhan? Melayani Tuhan atau tidak melayani Tuhan? Dari mana saya tahu? Dia bilang carilah dahulu, sebab posisi menentukan prioritas. Dari mana saya tahu posisi saya? Lihat dari prioritasmu. Nomor 2, kemudian dia berkata, dan Allah dan kebenarannya, ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nomor 2, posisi bukan hanya menentukan prioritas, tetapi posisi menentukan fasilitas. Tapi hari ini saya tidak bahas yang kedua, hari ini saya hanya mau bahas yang pertama. Posisi menentukan prioritas. Besok minggu saya mencoba menjelaskan yang kedua. Posisi menentukan prioritas, sama-sama bilang posisi menentukan prioritas. Posisi Anda dan saya dilihat dari prioritas kita. Nah, pertanyaannya. Kalau begitu, apa prioritas orang yang tidak mengenal Allah? Dan apa prioritas orang yang mengenal Allah? Itu kan?
Sebab katanya prioritasnya berbeda kalau posisi berbeda. Posisi berbeda menentukan prioritas yang berbeda. Kalau begitu apa prioritas orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah? Coba Anda lihat sekali lagi ayat 31. Tuhan Yesus sudah memberi jawabannya di sana. Ayat 31. Apa prioritasnya? Nomor 1. Apa prioritas orang yang tidak mengenal Allah? Dan apa prioritas orang yang mengenal Allah? Perhatikan, dia berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Mungkin Anda masih bingung, saya lihat muka-muka dari sini. Dia bilang, orang yang tidak mengenal Allah selalu bertanya, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sekali lagi, dia berkata orang yang tidak mengenal Allah, ini prioritasnya selalu bertanya, apa yang saya makan? Apa yang akan saya minum? Apakah yang akan saya pakai? Jadi prioritas nomor 1 orang yang tidak mengenal Allah selalu berorientasi pada diri sendiri. Saya makan, saya minum, saya pakai, kami makan, kami minum, kami pakai. Bahasanya selalu ada saya, I, me, and myself. Saya, aku, dan diriku sendiri. Selalu saya dan saya dan saya dan saya dan saya dan saya. Yang paling penting adalah saya berhasil. Bagaimana dengan keberhasilan orang lain? Itu urusan orang lain. Saya nggak peduli, yang penting saya berhasil. Apakah saya berhasil dengan cara mengorbankan keberhasilan orang lain? Ya enggak apa-apa, yang penting saya berhasil. Kita hidup dalam dunia hari ini yang menurut saya satu dunia, sistem dunia yang tidak mengenal Allah. Sebab kita hidup dalam sistem dunia yang mempromosikan keegoisan diri lebih daripada segala-galanya. Yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil, yang penting saya kaya, yang penting saya makan, yang penting saya enak, yang penting saya nyaman, yang penting rumah saya besar. Soal orang lain ada makan atau tidak makan saya nggak peduli. Masing-masing urus diri sendiri. Yang penting saya berhasil dan saya boleh berhasil dengan cara menginjak orang lain. Yang penting saya dan saya dan saya dan saya dan saya. Orang yang posisinya tidak mengenal Allah selalu bicara tentang dirinya lebih daripada orang lain. Itu sebabnya Paulus dalam Filipi 2 berkata, let the mind of Christ, biarlah pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Apa pikirannya Yesus? Kita berbicara tentang back to Jesus teaching. Apa itu pengajaran Yesus? Apa yang ada dalam benaknya Yesus? Apa yang ada dalam keinginannya Yesus? Apa yang ada dalam pikirannya Yesus? Filipi 2 kemudian berkata, yang menganggap bahwa kepentingan sendiri tidak lebih utama daripada kepentingan bersama. Wow, kalau Anda sampai bilang, mari kita kembali kepada pengajaran Kristus, pemikiran Kristus, ini gak pernah gampang, gak pernah mudah. Sebab belajar menghidupi satu kehidupan nilai yang melihat keberhasilan, yang melihat keselamatan, yang melihat kesulitan, keselamatan, keberhasilan, kesuksesan orang lain, yang melihat perubahan dalam hidup orang lain, itu lebih utama dalam kehidupan saya. Tidak gampang. Tetapi disitulah akan terlihat posisi saya. Ini sungguh-sungguh ikut Tuhan. Atau cuma jargon sekedar Kristen. Tetapi tidak pernah menghidupi kehidupan Kristus. Prioritas. Apa prioritas saya?
Kalau Anda mementingkan diri, berarti Anda dan saya tidak dalam posisi mengenal Allah. Nomor 2, apa prioritas orang yang tidak mengenal Allah? Nomor 1 dia berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Prioritas orang yang tidak mengenal Allah selalu pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk mengutamakan diri kita sendiri lebih daripada keutamaan dengan orang lain. Tidak. Tapi nomor 2, apa prioritas orang yang tidak mengenal Allah? Perhatikan sekali lagi ayat 31. Dia berkata, jangan kamu bertanya, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Lihat penekanannya. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Berarti apa prioritas orang yang tidak mengenal Allah? Nomor 1, prioritas orang yang tidak mengenal Allah pada diri sendiri. Tetapi nomor 2, orang yang tidak mengenal Allah memprioritaskan hal-hal lahiriah lebih daripada hal-hal rohania. Saya tidak berkata bahwa Yesus mengeliminir, menghilangkan segala sesuatu yang perlu untuk kita makan, perlu untuk minum, perlu untuk pakai, perlu. Dia tidak menghilangkan itu. Tetapi prioritas kita terhadap hal-hal yang lahiriah, yang kita makan, minum, pakai, rumah di mana kita tinggal, pekerjaan kita, itu tidak boleh lebih dan kemudian menghilangkan sama sekali kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohania. Yesus tidak berkata kamu gak perlu makan, kita perlu makan. Sebab kita tidak bisa berkarya bagi Tuhan di muka bumi kalau kita tidak makan dan hidup, perlu makan. Tetapi keperluan Anda akan makanan tidak boleh makanan lahiriah. Tidak boleh, tidak harus diimbangi oleh makanan yang rohania. Yang lalu saya pernah berkata, kita terlalu pintar dengan hal-hal yang lahiriah. Kita tahu bagaimana membuat tubuh kita kenyang dengan makanan jasmani. Tetapi persoalannya kita tidak pernah pintar bagaimana memberi makan pada jiwa kita, tubuh batinia kita. Tubuh lahiriah Anda pintar kasih makan, tubuh batinia Anda tidak pintar kasih makan. Tidak heran ada orang perutnya buncit tetapi jiwanya kering kerontang. Ada orang pintar untuk mengisi hal-hal yang lahiriah, mengajari otak yang bersifat lahiriah, jadi pintar, jadi jenius, puji Tuhan, haleluya. Tetapi persoalannya kalau otak Anda pintar, jenius, Anda ajari supaya pintar dan jenius. Tetapi jiwa Anda tidak pernah didik, Anda tidak pernah ajar, sehingga jiwa Anda menjadi jahat. Maka tidak heran dalam hidup ini kita temukan orang-orang yang pintar, tetapi pintar bikin jahat. Ada banyak orang tubuh sakit, dia obati dengan obat. Sehingga sembuh, tubuh jadi sehat. Tetapi persoalan bagaimana kalau jiwa sakit? Persoalan hari ini adalah banyak soal persoalan jiwa. Ada banyak jiwa yang sakit, bahkan kalau mau jujur ada di tengah-tengah gereja. Sebab stres itu tanda sakit jiwa, depresi tanda sakit jiwa, kecewa tanda sakit jiwa, membenci tanda sakit jiwa, tidak mau mengampuni tanda sakit jiwa. Orang yang menjadi sombong itu tanda sakit jiwa. Dan saya temukan seharusnya jujur, ada banyak persoalan hari ini sebenarnya persoalan jiwa dan bukan persoalan lahiriah. Kenapa? Sebab kita hidup dalam sistem dunia yang tidak mengenal Allah, yang menekankan lahiriah itu lebih daripada segala-galanya, lebih daripada sesuatu yang bersifat batiniah. Makanya Roma pasal 14. Roma pasal 14
ayat 17. Makanya kemudian Yesus berkata, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Paulus kemudian mengartikan Matius 6:33 dengan Roma 14 ayat 17. Apa itu kerajaan Allah? Sebab dia berkata prioritasmu adalah nomor satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau bukan soal makan, bukan soal minum, bukan soal pakai, bukan soal tinggal, bukan soal mobil, bukan soal jas, bukan soal lifestyle. Apa dong? Dia bilang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Paulus kemudian berkata, inilah kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dia bilang kerajaan Allah bukan soal yang lahiriah, makan dan minum dan pakai dan kendaraan dan jas dan restoran mana, lifestylemu, bukan. Tetapi kerajaan Allah batiniah, rohania. Kenapa? Sebab kerajaan Allah bicara soal kebenaran. Sebab kalau kamu hidup dalam kebenaran, kamu punya damai sejahtera. Dan kalau kamu ada dalam kebenaran dan damai sejahtera, kamu punya sukacita. Tetapi dari mana kebenaran itu datang? Dari mana damai sejahtera itu datang? Dari mana sukacita itu datang? Kita memang manusia, natur kita, sifat alami kita manusia memang egois. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita sudah menjadi egois. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita sudah mementingkan yang lahiriah lebih daripada yang batinia. Tapi bagaimana bisa mengubah natur seseorang? Bagaimana saya bisa mengubah, Pak? Gimana saya supaya bisa hidup, Pak, dalam kehidupan yang Tuhan mau? Prioritas, mementingkan Tuhan dan hamba-hambanya, dengan umatnya, dengan orang di sekeliling kita. Belajar berbuat baik kepada orang di sekeliling kita. Tidak memandang diri sendiri dan tidak hidup pada hal-hal yang hanya mementingkan lahiriah, tetapi mementingkan juga rohania. Bagaimana saya bisa mengubah itu semua? Dia berkata itu hanya terjadi oleh Roh Kudus. Roma hari itu, jemaat Roma punya persoalan yang sangat berat. Coba Anda mundur beberapa ayat ke atas, ayat 15, Roma 14 ayat 15. Lihat persoalan Roma, jemaat Roma. Dia berkata, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang... Jadi hari itu ada orang-orang yang begitu egois, mementingkan diri sendiri demi makanan, demi supaya dapurnya tetap ngepul terus. Ini yang dia lakukan. Dia mengorbankan orang lain. Dia menyakiti orang lain. Maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Sama-sama. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanan. Karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Anda lihat problem jemaat Roma?
Keegoisan dan hal-hal pengejaran akan hal-hal lahiriah sudah membuat mereka saling menyakiti saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus bahkan kasar berkata, engkau membinasakan satu sama lain. Lebih kasar lagi dia berkata, engkau berusaha merusakkan pekerjaan Allah yang besar hanya demi kepentinganmu akan makanan yang lahiriah. Mari rubah. Bagaimana saya bisa berubah? Paulus buka. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya percaya inti dari kepenuhan Roh Kudus adalah perjumpaan pribadi dengan Dia. Dan setiap perubahan pribadi dengan Tuhan mentransformasi kehidupan kita. Tadi pagi saya baru ditanya di radio. Bertanya, apakah tanda baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya? Dan saya jawab, secara dogma gereja kami begini. Tetapi secara pribadi saya percaya satu hal. Setiap orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja dan penuh dalam hidupnya. Dan tanda yang sesungguhnya Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, dia mengalami transformasi kehidupan. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya sebab dia berjumpa dengan Allah yang hidup. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan umat-Mu, kiranya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kami berkobar-kobar, roh kami menyala-nyala, sehingga kami senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kami pada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kami menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.